Selamat siang, Pak Audi Murfi. Pak sudah bergabung dengan kami. Selamat siang, Pak. Terima kasih Pak Audi Murfi yang sudah menyempatkan untuk bergabung dalam rangka menyampaikan materi pada siang hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan gimana Pak? Sehat Pak? Ya, sehat Pak. Terima kasih. Ini apa mewakili Pak Beni. Mohon maaf nih Pak, izin dari Pak Beni. Betul beliau lagi ada rapat. Siap Pak, siap. Terima kasih. Ya, jadi baik Bapak-bapak, Ibu-ibu serta dari mahasiswa maupun teman-teman sarjana, bahwa pada siang hari ini Bapak Audi Murfi, Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional, sudah bersama-sama dengan kita semua. Beliau akan menyampaikan materi tentang pengaturan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan hukum nasional. Sebagaimana sesi-sesi sebelumnya, bahwa sesi ini akan berakhir pada pukul 14.30. 1 jam seksi pertama akan disampaikan materi dari Bapak Audi Murfi, kemudian 30 menit kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab. Begitu Bapak. Ya. Langsung saja kepada Bapak Audi Murfi, kami persilahkan untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan pada siang hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Moderator. Pertama-tama tentunya sesi ini seharusnya tadi pagi, tapi pertama tentunya kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Prof. Beni Rianto, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sedianya beliau yang akan menyampaikan keynote speak ini, tapi dari pagi beliau masih rapat dengan Pak Menteri, kemudian kami ditunjuk untuk mewakili beliau untuk menyampaikan terkait dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi izinkan saya membacakan keynote speak beliau. Tentunya yang kami hormati Direktur Pusat Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP ya Pak ya. Kemudian panitia dan peserta pelatihan, legal drafting, pengaturan pengelolaan sumber daya alam yang berbahagia, panitia dan peserta, semua peserta pelatihan legal drafting, pengaturan pengelolaan sumber daya alam yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama tentunya puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk terus berkontribusi membangun Indonesia, khususnya dalam meningkatkan sumber daya manusia guna membangun hukum nasional yang diarahkan pada terwujudnya kemanfaatan, kepastian, dan keadilan bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Peserta pelatihan yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, pembangunan hukum merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi, serta berkelanjutan untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan
pembangunan bidang lainnya, sehingga diperlukan politik hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan terkait dengan prinsip pengaturan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan hukum nasional. Nah, oleh karena itu, bagaimana sebetulnya politik hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Politik hukum negara yang paling mendasar dicantumkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tujuan membentuk suatu pemerintah negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempertegas, jadi ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar atau konstitusionalisme, dan negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang diartikan bahwa negara dilaksanakan berdasarkan hukum atau rastat, bukan berdasarkan kekuasaan atau mahstat. Sehingga peran negara untuk menjalankan tujuan bernegara salah satunya kesejahteraan umum dan keadilan sosial harus dilaksanakan dalam prinsip dalam bingkai sebuah negara hukum. Salah satu aspek penting dalam mendorong kesejahteraan umum adalah dengan memberikan politik hukum yang tegas dalam pengelolaan perekonomian, khususnya sektor sumber daya alam, diatur dalam bab 14 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, pasal 33 ayat 3 yang mengatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan kemudian pasal 33 ayat 5 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Jadi turunannya adalah undang-undang. Jadi Undang-Undang Dasar Negara kita sudah mengatur tentang bagaimana mengatur kemakmuran rakyat kita. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang terbarukan atau renewable, misalnya hewan, tumbuhan, mikrobia, air, dan tanah. Sumber daya alam disebut terbarukan karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan atau non-renewable. Misalnya minyak tanah, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lain. Yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak habis, misalnya udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Berdasarkan potensi penggunanya, sumber daya alam dibagi antara lain. Yang pertama, sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contoh batu, besi, emas, kayu, serta kapas, rosella, dan sebagainya.
Yang kedua, sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut air laut, kincir angin, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya area tanah atau daratan, dan angkasa. Ini yang termasuk di dalam sumber daya alam. Kemudian berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dapat dibagi dua. Nah, tadi berdasarkan potensi. Nah, sekarang bagaimana jenisnya? Ini sebagai berikut. Yang pertama, yaitu berdasar jenisnya, yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati, misalnya bahan, tambang, tanah, air, dan kincir angin. Yang kedua, jenis yang kedua adalah sumber daya alam hayati atau biotik, merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, mikrobia, dan manusia. Sampai saat ini terdapat beberapa pengaturan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Nah, jadi di sini saya lihat banyak baik dalam bentuk undang-undang pengaturan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam kita. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Ya, undang-undang kita kenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, ada Undang-Undang 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, ada Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Jadi di semua ada 12 peraturan perundangan yang mengatur tentang sumber daya alamnya. Ada termasuk juga tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi ini ada undang yang terbaru. Jadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini adalah undang-undang terbaru, yaitu tentang undang-undang tentang Cipta Kerja. Jadi banyak pengaturan terkait ini, ada 12 peraturan perundangan. Terakhir adalah tentang undang-undang tentang Cipta Kerja. Nah, sebetulnya bagaimana prinsip dalam pengaturan dalam pengelolaan sumber daya alam? Bagaimana prinsip-prinsip di dalam kita mengelola sumber daya alam? Sumber daya alam kita, yaitu prinsip dalam pengaturan dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilepaskan. Jadi tidak bisa dilepaskan dengan tafsir terhadap prinsip penguasaan oleh negara. Jadi, bagaimana penguasaan oleh negara dalam pengelolaan sumber daya alam ini dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pasal 33 ayat 3. Jadi di dalam pasal 33 ayat 3 sudah jelas bahwa terus mengalami perkembangan dialektika dalam ranah judisial, khususnya di Mahkamah Konstitusi atau MK. Tafsir tersebut juga menjadi politik hukum dalam menentukan konstitusionalitas pengaturan. Sikap MK menjadi salah satu politik hukum yang penting untuk diikuti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ini harus dipatuhi. Jadi dia termasuk di dalam politik hukum kita. Ya, sikap MK menjadi untuk diikuti dalam pembentukan peraturan perundangan. Jadi putusan MK ini menjadi pedoman dalam pembentukan perundangan karena menjadi dasar pertimbangan dalam menguji undang-undang dengan undang-undang dasar. Nah, jadi MK ini adalah menguji
undang-undang itu apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara kita. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari putusan MK yang penting untuk melihat bagaimanakah pengaturan sumber daya alam yang konstitusional. Paling tidak terdapat 3 putusan MK. Jadi ada 3 putusan MK yang saling menguatkan tentang penafsiran penguasaan oleh negara. Dikaitkan dengan penafsiran dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yaitu pertama, putusan MK nomor 002/PU 1/2003 tahun 2003. Ini satu putusan MK yang pertama tadi, nomor 002. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3/PU strip 8 Romawi 2010. Putusan MK nomor 3 tahun 2010. Dan yang ketiga adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 PU 10 tahun 2012. Jadi ada 3 putusan MK terkait hal ini. Tafsir terhadap prinsip penguasaan oleh negara dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mulanya muncul pertama kali melalui putusan MK nomor 02/PU 1/2003 tahun 2003, pengujian Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terhadap Undang-Undang Dasar frasa dikuasai oleh negara. Diterjemahkan sebagai konsepsi hukum politik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik di bidang politik, demokrasi politik maupun ekonomi atau demokrasi ekonomi. Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara sesuai dengan doktrin dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. From people, by the people, dan for the people. Nah, kita kalau belajar ilmu hukum dulu begitu ya Bapak Ibu semua. Bila pengertian dikuasai oleh negara hanya dimaknai sebagai kepemilikan dalam arti perdata atau privat, maka hal dimaksud tidak mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terlebih lagi memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif, bahwa bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara, pada hakikatnya adalah milik publik. Seluruh rakyat secara kolektif dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, pasal 33 ayat 3 menentukan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi sudah jelas nih, di pasal 33 Undang-Undang Dasar kita sudah mengatur bahwa bumi, tanah air ini, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung ini adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat kita. Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan penafsiran bahwa pengertian dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.
rakyat secara kolektif itu dikonstitusikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan 5 mandat kepada negara untuk mengadakan. Jadi 5 mandat ini mandat yang diberikan oleh negara. Yang pertama adalah fungsi kebijakan, belay. Jadi bagaimana pengaturannya? Putusannya seperti apa? Kemudian mandat yang kedua adalah fungsi pengurusan atau Bestuursdaad. Dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, vergunning, lisensi, dan konsesi. Yang ketiga, mandat yang ketiga yang diberikan oleh negara adalah fungsi pengelolaan atau Beheersdaad. Dilakukan melalui mekanisme kepemilikan saham atau shareholding dan atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen badan usaha milik negara atau BUMN atau badan hukum milik negara sebagai instrumen kelembagaan yang penguasaannya yang melaluinya negara dalam hal ini pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan yang kelima, mandat yang diberikan oleh negara adalah fungsi pengawasan. Jadi pengawasan itu adalah merupakan mandat untuk dilakukan pengawasan atau toezichthoudendestaat untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh organ negara dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu negara harus terlibat aktif sejak dari soal pengaturan, pengurusan, pengelolaan, hingga pada fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan sumber daya alam. Menurut tafsir Mahkamah Konstitusi, bahwa dengan ukurannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, keempat bentuk penguasaan oleh negara, mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi dapat dimaknai sebagai pilihan alternatif asalkan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi ini soal kemakmuran ini menjadi orientasinya harus benar-benar jadi pegangan kita. Akan tetapi seyogianya keempat bentuk tindakan dalam prinsip tersebut dipatuhi secara komprehensif. Nah, bagaimana sebetulnya tolok ukur terhadap prinsip pengaturan kemakmuran rakyat tersebut? Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2010, Mahkamah Konstitusi memberikan 4 tolok ukur. Nah, jadi ada 4 tolok ukur terhadap unsur kemakmuran rakyat ini yang menjadi tujuan dari tindakan penguasaan oleh negara. Apa itu keempat tolok ukur itu? Adalah yang pertama soal kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat. Bagaimana manfaatnya terhadap rakyat. Yang kedua, bagaimana tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat. Yang ketiga, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam. Dan yang keempat adalah penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. Jadi ini adalah merupakan hak rakyat yang harus dihormati. Keempat parameter tersebut wajib dijadikan dasar bila salah satu dari keempat bentuk prinsip penguasaan oleh negara, mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi, ada yang dikhususkan atau didahulukan. Tolok ukur tersebut sebenarnya merupakan bentuk antisipasi Mahkamah Konstitusi bila ada upaya penegasian terhadap tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Perkembangan selanjutnya terkait dengan prinsip penguasaan oleh negara dapat dilihat dari putusan MK nomor 36 tahun 2012. Mahkamah Konstitusi merumuskan bahwa untuk mewujudkan tujuan penguasaan negara, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, jika keempat bentuk penguasaan oleh negara tidak dimaknai sebagai satu kesatuan tindak, maka harus dimaknai secara bertingkat berdasarkan efektivitasnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mahkamah Konstitusi, bentuk penguasaan oleh negara diberi peringkat berdasarkan kemampuan negara menghadirkan kemakmuran rakyat. Peringkat dari bentuk penguasaan negara yaitu penguasaan negara peringkat yang pertama, yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Hal ini migas, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari soal-soal pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dilakukan sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam. Maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat. Pengelolaan langsung yang dimaksud di sini baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh negara atau organ negara maupun melalui badan usaha milik negara. Pada sisi lain, jika negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam untuk dikelola oleh badan usaha swasta atau bentuk-bentuk usaha tetap dari luar negara, maka keuntungan bagi negara akan terbagi sehingga manfaat bagi rakyat juga akan berkurang. Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam, maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Dengan pengelolaan secara langsung dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat besar bagi rakyat Indonesia. Pengelolaan langsung oleh negara atau organ negara atau melalui badan usaha milik negara harus diupayakan semaksimal mungkin. Walaupun dalam kondisi tertentu masih perlu dibuka kesempatan negara atau badan usaha milik negara untuk bermitra atau bekerja sama dengan bentuk usaha tetap lain. Namun tetap dengan prinsip negara sebagai pengelola utama. Nah, dari apa yang kami sampaikan, saya bacakan dari keynote speech-nya Prof. Bidi ini, maka ditarik sebuah kesimpulan bahwa berdasarkan hal tersebut, maka disimpulkan prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam yang konstitusional. Jadi prinsip-prinsipnya yang pertama adalah pengertian dikuasai oleh negara. Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaknai sebagai kepemilikan dalam arti publik. Hal tersebut dimaksud dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terlebih lagi memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar kita memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan. Tadi kami sudah sampaikan ada 5 mandat yang diberikan oleh negara, fungsi kebijakan, fungsi pengurusan, fungsi pengaturan, fungsi pengelolaan, dan fungsi pengawasan. Jadi ada 5 mandat. Penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam.
pengelolaan langsung yang dimaksud oleh negara atau organ negara atau BUMN. Pengelolaan langsung oleh negara atau BUMN harus diupayakan semaksimal mungkin, walaupun dalam kondisi tertentu masih perlu dibuka kesempatan negara ataupun badan usaha milik negara untuk bermitra atau bekerja sama dengan bentuk usaha tetap lain, namun tetap dengan prinsip negara sebagai pengelola utama. Dan dengan demikian, saya rasa demikianlah pengantar dalam pelatihan ini. Saya sampaikan semoga dapat menambahkan wawasan dan ucapan selamat bagi penyelenggara dan peserta pelatihan. Semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Atas segala perhatian dan kerjasamanya, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.